Hai Skillers, apa kabar? Ketemu lagi kita ya. Dan kali ini Prita bakal temenin kamu di Skillers Talk. Jadi kita bakal ngobrol sama tamu-tamu kita yang of course berkompeten di bidangnya masing-masing dan nanti bakal sharing sama kamu. Itu Skillers Talk. Terus juga selain Skillers Talk, kita punya jagungan hits. Itu kemarin kita sempat ngobrol sama Gus Are, salah satu mentor dari Kelaspedia di kelas belajar mengaji online. Nah, kamu harus nantiin setiap minggunya bakal sama siapa aja. Jadi kamu harus banget cek di @kelaspedia Indonesia ataupun langsung untuk kelas-kelas yang pengen kamu ikutin di katalog.kelaspedia ya. Langsung aja yang mau gabung di Skillers Talk kali ini langsung merapat, yang jauh segera mendekat ya, ditungguin karena kita sebentar lagi bakal ngobrol sama Bernard Satriani. Panggil aja Mas Bernard, asik. Koyo mesra banget ya. Nah, yang jelas malam hari ini kita bakal ngobrol tentang yang namanya digital marketing, terus juga tentang data. Nah, lebih lengkapnya sih kita bakal ngobrolin tentang pemanfaatan data untuk digital marketing. Nah, seperti apa? Nah, kita nanti bakal cari tahu banyak banget dari Mas Bernard. Jadi buruan aja kamu gabung di @kelaspedia Indonesia untuk obrolan malam hari ini. Yang tentunya kalau misalnya kita ngobrolin soal digital marketing sendiri, mungkin dari beberapa tahun lalu lah ya, itu mungkin belum terlalu dilirik. Cuman kan mau nggak mau berapa tahun terakhir juga perkembangan dunia digital juga udah bisa dibilang wow sekali, cepet ya, rapidly growth. Nah, jadi mau nggak mau kita pun juga harus make some kind of adjustment ya, atau penyesuaian. Nggak mungkin dong kita masih pakai cara lama, tapi dengan perkembangan dunia yang udah sangat cepat, apalagi di era digital, ya kita harus merespon itu. Nah, kali ini kita bakal dibantu sama Mas Bernard untuk gimana cara memulainya. Terus juga kalau masalah data nanti kita bakal tanya-tanya cukup mendalam soal itu datanya dari mana aja yang bisa kita dapat, terus bagaimana cara mengolah data itu dan juga memanfaatkannya untuk membantu strategi digital marketing kita. Jadi makanya buruan ya, boleh ini persiapan sambil kita nunggu Mas Bernard untuk bergabung di malam hari ini di Skillers Talk. Katanya masih 2 menit lagi, baik. Aku ngomong tiba-tiba mau kesel. Nah, itu mungkin kamu bisa sambil prepare nih. Kamu mungkin bisa mau bikin teh dulu, bikin kopi dulu, terus habis itu gabung sama kita, boleh banget ya. Kita tungguin. Sambil kamu mungkin dari kemarin udah punya pertanyaan, terus kamu juga sempat mengalami langsung beberapa hal seputar digital marketing dan kamu mungkin punya banyak pertanyaan, langsung aja ya ditulis di komen kita. Kamu bisa langsung gabung. Semoga tidak jatuh ya HP-nya. Nah, kita bakal ngobrol banyak dan untuk pertanyaan-pertanyaan juga nanti sih akan kita bahas satu per satu. Jadi kamu segera gabung aja nih Skillers ya. Kok macet? Baiklah. Halo. Halo. Tadi sempat muter-muter soalnya. Yang mulia Baginda Bernard Satriani, selamat malam. Oh, selamat malam anak buah. Kenapa begitu? Kan dipanggil Baginda. Oke. Baiklah, malam hari ini kita ngobrolin soal pemanfaatan data untuk digital marketing nih Mas. Pasti udah cukup banyak yang menunggu dan mungkin ada juga yang udah mulai mempersiapkan amunisi pertanyaannya. Dan kita sebelum masuk lebih jauh nih, mungkin bisa dijelasin lagi sama Skillers malam hari ini. Tidak, apa sih sebenarnya digital marketing itu? Digital marketing adalah marketing digital. Marketing yang berproses dan dieksekusi di digital. Kayak gitu secara harfiah. Oke. Nah, itu karakteristiknya kali ya, seperti apa gitu kan? Itu pemasaran digital itu ya udah kita masarin lewat platform sosial media yang ada, dari postingan apa, dari postingan kita, itu udah hitungannya ya digital.
Oke, digital itu sebenarnya segala sesuatu yang bisa diukur, karena konsepnya adalah digital dan konvensional. Kalau kaitan sama digital itu nggak melulu tentang sosial media, karena yang namanya digital itu kan sangat luas ya. Itu bukan cuma sosial media, yang mana sosial media kita tahu ada Facebook, Twitter, TikTok, eh, Instagram, tapi sebenarnya untuk digital sendiri bisa seperti email, terus bisa seperti optimasi di Google kayak gitu sih. Itu termasuk dalam ranah digital marketing gitu. Kayak platform sosial media, mailing list dan segala macam itu masuk digital ya. Karena mungkin sebagian orang hanya terkungkung di yaitu sosmed doang gitu loh. Hmm. Nah, itu tuh sebenarnya salah kaprah sih bahwa kita ngomongin digital itu nggak melulu dari sosmed sih gitu. Tapi secara berjalannya waktu sih yang kita sebut platform media sosial itu kadang kan kita nyebutnya media sosial adalah seperti Facebook, Instagram. Nah, sedangkan secara bahasa definisi sosial media itu sebenarnya adalah interaksi untuk dua arah. Bahkan seperti forum itu juga bisa menjadi sosial media seperti itu. Oke, oke, oke. Jadi ini kan akhirnya malam hari ini cakrawala tentang digital itu akhirnya lebih terbuka buat kita ya. Terus kita ngomongin untuk pemanfaatan data gitu kan. Data seperti apa sih yang dimaksud itu? Data. Nah, jadi gini, digital marketing ini kan kaitannya sama siapa sih yang akan terpapar dari atau yang terpapar impact-nya dalam marketing ini. Itu adalah user ya. Nah, kemudian fungsi digital marketing ini sebagai apa? Misalnya dia sebagai awareness. Nah, Ah, sebagai awareness itu berarti kita butuh memaparkan informasi kita kepada banyak user di internet, yang mana itu bisa menjadi reach atau impression. Nah, kalau kaitannya kita ingin menjual ini menjual barang ke user, berarti kan tentunya sales konversinya. Nah, kalau kayak gini, balik ke pertanyaan data apa aja ya. Inilah data orang yang kira-kira mau beli, orang yang kira-kira mau nonton produk kita. Sebenarnya oke, adalah oke. secara general seperti itu. Nah, tinggal yang mau jadi triggernya apa nih supaya sampai ke mereka. Contoh misalnya sosial media. Berarti akun-akun sosial media mereka nih, orang-orang yang suka misalnya nih Mbak Prita jualan apa ya? Jualan rokok online ya, paling gampang ya. Kalau ada ya rokok online ya. Nah, berarti kan adalah orang-orang di atas usia 17 tahun yang seharusnya ya, secara ini ya diperbolehkan 17 tahun terus bisa membedakan antara male dan female meskipun paling banyak ada di male. Kemudian adalah orang-orang yang suka dengan rokok. Kan seperti itu. Nah, bagaimana sih dapatnya? Nah, itu banyak banyak banget macamnya. Bisa kita mencari tahu user itu dari isi username-nya, akun-akunnya apa aja. Tapi dari akun itu kan bisa kita kerucutkan lagi. Mereka itu daftar akun pakai apa sih? Pakai nomor HP atau pakai email atau dari nama kita membacanya. Nah, ini dimaksud dengan data tadi. Triggernya adalah bisa dari nama, email, nomor telepon, atau sebenarnya dari interest dan spesifik lokasi atau demografi atau dari referensi data yang lain ya, misalnya dia ibu-ibu atau dia pekerja swasta atau enggak atau owner, ini dimaksud dengan data tadi sih itu. Oke. Dan untuk data mining ini sendiri, ini kan sesuatu yang maksudnya nggak bisa secara bebas dilakukan. Gitu. Iya, beli ke saya. Enggak ding. Yeay, baik. Nah, kalau misalnya katakanlah ini adalah satu perusahaan besar, dia akan mudah, ya lebih mudah lah, bukan mudah, lebih mudah untuk mengakses sebuah data, mendapatkan data mining ini sendiri kan. Mungkin dia harus membayar satu dana, terus akhirnya bisa mendapatkan data. Bagaimana kalau misalnya ini adalah uh, usaha berskala kecil? Oke, ini sebenarnya data ini itu ada dua sumbernya yang kita miliki sendiri atau kita Hmm, bisa pinjam dari platform lain. oke. Okay. Contoh data yang kita miliki sendiri. Mbak Prita jualan barang di online lah, entah di Instagram, via Instagram ataupun via bikin e-commerce sendiri ya, punya
website e-commerce. Orang yang pernah order ke Mbak Prita lewat e-commerce, mereka tercatat ya transaksinya, data dirinya juga. Nah, terus orang yang beli lewat Instagram, via DM atau via WhatsApp, itu kan pasti tercatat juga tuh. Nah, itu data yang dari sumber sendiri. Itu sebenarnya yang dimaksud. Nah, kalau data yang ibaratnya kita pinjam platform lain adalah data-data seperti di Facebook Ads, di Instagram Ads, di Twitter Ads, di TikTok Ads. Kita menggunakan layanan itu untuk bisa mendapatkan data. Kita nggak ngomong data yang spesifik ya, secara profil namanya siapa, itu enggak. Tapi data-data yang berhubungan dengan parameter yang bisa menjadi trigger kita untuk mempublikasikan konten kita. Kayak tadi interestnya apa, dia suka tentang bola atau suka tentang makanan yang mungkin ya Asian food kayak gitu, atau dia suka belanja, itu kita bisa dapat data itu dari si platform-platform sosial media ini. Ibaratnya kita pinjam data. Oke. Berarti data in general ya, kayak misalnya mulai dari gender, kisaran usia, terus juga interestnya kemana aja nih arahnya, kayak gitu doang. Lokasi, bahkan lokasi ini bisa sampai di level kecamatan. Oh, oke, I see. Jadi misalnya Mbak Prita nih IO ya misalnya ya, atau promotor pengen bikin event, terus eventnya ada di Kridosono gitu ya. Ini bisa diiklankan dengan spesifik lokasi. Misalnya yang pengen menjadi target visitornya adalah orang-orang di sekitar Kridosono. Ya udah, itu maksudnya kecamatan mana itu bisa sampai spesifik itu. Oke, siap. Oke, ini sebelum kita lanjut, mau inviting Skillers juga yang hari ini udah bergabung di Skillers Talk. Kalau misalnya teman-teman ada pertanyaan nih, langsung aja ya, diketik di komen, langsung disampaikan, nanti akan kita jawab. Bukan kita sih, Mas Bernard yang jawab, saya nggak capable sih. Terus sambil sepi, ini jam-jamnya makan malam kayaknya. Iya. Makan malam. Dan kita bakal lanjut mendapatkan data itu sebenarnya pun setiap orang sih sebenarnya bisa mengaksesnya. Mungkin di Instagram kita bisa berpatokan dari insight-nya ya, Instagram Insight. Buffering. Halo? Oh ya, baiklah. Nah, itu pun. Halo Mas Bernard. Oke, kita sudah tersambung. Kayaknya buffer di sini. Sudah. Buffer. Oke, nah sebenarnya hal-hal sesimpel kayak Instagram Insight, terus juga analitik yang ada di Facebook, dan segala macam itu sebenarnya juga kita bisa manfaatkan ya. Oh, sangat bisa. Sangat bisa. Cuman itu bisa nggak sih kalau kita jadikan patokan saklek, atau mungkin ada hal-hal yang akhirnya kayak misalnya kita mungkin lah, it's okay lah, ada in general kita punya Instagram Insight jam segini nih polanya seperti ini. Kan ada hal-hal lain yang harus kita perhatikan, mungkin pergerakan itu kan general. Sedangkan di akun kita mungkin ada sedikit-sedikit perbedaan. Nah itu gimana sih caranya bisa mengcombine dua hal itu? Oke. Kalau dari Instagram Insight sebenarnya kan kalau ngomongin data secara general itu kan data ini sebagai bentuk pengambil keputusan. Jadi pengolahan datanya sangat-sangat banyak macamnya. Misalnya kita nggak ngomongin tentang data untuk digital marketing ya, tapi aku coba kasih contoh data kebutuhan lain. Misalnya nih di satu kantor dia ada absensi gitu. Terus ada satu orang yang sifatnya telat terus nih. Dia sudah di-warning berapa kali tetap telat terus masuk kantor. Nah, ini dipertanyakan. Jadi kita bisa mengkolek data-data si orang ini, siapa sih orang ini, kemudian lokasi tempat tinggal di mana sih, terus misalnya nih lokasinya dia ternyata jaraknya itu jauh, atau ternyata rute dari rumah ke kantor itu macet. Nah, ini kita bisa mapping di situ bahwa dari data ini, oh ternyata kenapa sih orang yang telat? Ya, karena ternyata dia memang jauh, pagi-paginya dia datang,
perjalanannya bisa 2 jam kayak gitu. Data ini berguna buat ngambil decision. Nah, kalau sudah tahu kayak gini, harus ngapain nih? Gitu loh, si orang ini harus diapain? Nah, kayak gitu sih. Oke. Dan kalau misalnya kita ngobrolin soal data ini sendiri, Mas, ini kan akan bersentuhan sama yang namanya privasi. Nah, sejauh mana sih kita bisa memanfaatkan data ini ketika kita nantinya akan berbenturan dengan privasi orang per orang ini? Nah, sebenarnya data ini kan makanya yang tadi aku bilang, data ini yang bisa diambil adalah data-data non-profile, bukan nama, bukan alamat, bukan nomor KTP, gitu sih. Nah, ini data-data ini yang bisa atau yang boleh digunakan. Makanya kenapa kalau kita menggunakan iklan digital itu kan nggak ada data nama siapa atau dia alamat di mana, tapi lebih ke lokasinya, preferensi lokasi dia ada di mana, interestnya apa, demografinya, usia dan macam-macam seperti apa, lebih ke situ. Nah, maka tadi dari dua sumber data ya. Nah, kalau data yang kita miliki sendiri itu sebenarnya itu kembali ke kebijakan masing-masing. Apakah data ini akan digunakan sebijak mungkin atau enggak. Bisa aja nih Mbak Prita ini punya data yang sudah membeli barangnya Mbak Prita gitu ya. Nah, kemudian ternyata data ini dijual ke satu seller yang mungkin sejenis sama Mbak Prita. Ini punya data nih, kamu mau nggak gitu. Ini kan lebih ke kebijakan masing-masing ya, bahwa jual beli data itu tidak diperbolehkan lah. Nah, atau data ini dimanfaatkan untuk kepentingannya Mbak Prita sendiri. Nah, di kontes ini untuk boleh. Jadi misalnya kita registrasi di platform manapun, pasti kan ada pilihan bahwa mau nggak menerima newsletter. Nah, newsletter ini termasuk adalah kebutuhan data dari ini. Kamu diizinkan nggak sih? Kamu mengizinkan nggak sih untuk dimanfaatkan datamu untuk dikirim melalui newsletter? Gitu. Contohnya sebenarnya seperti itu. Jadi ini atau berarti untuk kebutuhan marketing gitu. Jadi ketika seseorang itu katakanlah misalnya kayak dia datang ke satu seminar gitu kan, itu otomatis kan diminta dari nama, alamat email, nomor HP dan segala macamnya. Dan ketika menyerahkan itu, si orang ini berarti kayak following our term of regulation untuk mungkin dari akunya akan menyebarkan itu untuk keperluan lain kayak gitu. Nah, ini yang kadang tidak dimiliki sama si penyelenggara, tidak bisa menjamin keamanan datanya. Ini yang cukup berbahaya sih. Oke. Jadi pun sebenarnya kalau misalnya katakanlah misalnya soal konsumen dan pembeli tadi gitu kan, dia harus menyerahkan ini untuk pengiriman alamat dan segala macam, otomatis kan kita juga punya data nih. Ketika kita menggunakan itu untuk risetnya kita pribadi, saya sebagai penjual itu masih aja ya, maksudnya itu masih aku nggak gitu. Masih sah aja itu. Ya, asal pemanfaat datanya dimiliki sendiri dan dikelola sendiri. Oke, baiklah. Nah, terus mungkin yang teman-teman skillers juga pengen tahu adalah kalau tadi yang sempat kita ngobrolin kan sebenarnya seseorang ini bisa memanfaatkan analitik dari satu platform, misalnya Google Analytics atau dari Facebook atau dari Instagram Insight dan segala macamnya. Nah, ini gimana sih kalau misalnya si orang ini baru mau pertama kali memulai? What first thing to do? Yang pasti harus bisa membaca marketnya dulu, identifikasi marketnya. Kamu jualan bakso online, berarti kamu harus tahu nih siapa yang akan jadi pembelimu. Apakah baksomu akan dijual lokal dalam artian di area sekitarmu, atau bisa sampai delivery keluar kota. Ini harus tahu dulu dari marketnya. Terus yang bisa beli bakso siapa sih? Ini terkait dengan usia. Misalnya nggak mungkin dong kamu nargetin usia 16 tahun yang mana secara finansial dia belum punya duit sendiri kayak gitu. Nah, ini juga harus tahu, berarti orang-orang yang bisa beli baksomu adalah orang-orang yang memang sudah paling nggak punya kemampuan finansial yang cukup. Ini konteksnya bakso ya, karena lebih murah ya. Nah, beda lagi kayak jika kamu jualan sepatu Adidas yang harganya mungkin di atas 1 juta. Nah, berarti kamu harus tahu bahwa market adalah orang-orang
atau orang-orang mahasiswa yang mungkin secara uang sakunya gede. Nah, dari mahasiswa sendiri bisa di mapping, misalnya nih mahasiswa mana yang kalian paling gede nih duitnya nih, kayak gitu. Kayak misalnya ya banyak tajir kayak apa ya, ya KDW misalnya atau BI misalnya gitu. Oke, ada yang baru gabung selain usia nih. Apa lagi ya? Emang ada komennya ya? Kelihatan ya? Ada, bisa dilihat, ini ada Sally Patricia yang baru gabung, terus ada Mas Cahyo tadi, ada Kak Cahyo Handoko. Oke, yang mau dropping pertanyaan langsung aja chat komen. Kamu bisa tulis pertanyaannya di situ. Kita tadi udah sempat ngobrolin soalnya namanya pemanfaatan untuk digital marketing ya. Udah dijelasin tadi. Pertama kali memulai pun kita mungkin bisa kayak menentukan kita tuh arahnya tuh mau kemana, target marketnya seperti apa, seperti itu dulu ya untuk awalan ya Mas ya. Itu awal banget. Harus tahu kita mau jualan kemana sih. Oke, itu pun kan nanti dalam perjalanannya pun bisa berubah kan ya, maksudnya ketika kita udah setting goal, kita targetnya ke sana, tapi ternyata kalau misalnya ternyata settingan awalnya itu dan perjalanan itu kurang sesuai. Atau mungkin ya gitu. Oke, ada yang namanya evaluasi sebenarnya. Jadi konteksnya kita kan nggak bisa saklek menentukan target market kita A, B, C, D. Itu aja bisa salah. Kalau di aku biasanya kita mengevaluasi setiap 3 bulan. Nah, 3 bulan dapat dari mana nih tahunnya nih? Aha. Itu dari data-data yang sudah masuk sebenarnya. Oh, ternyata dari orang-orang yang usia sekian sampai sekian ternyata nggak suka nih. Ternyata malah lebih suka orang-orang yang usianya lebih tua. Nah, berarti kan kita salah target market kan. Tapi bukan berarti untuk usia, misalnya tadi ya usia muda itu nggak tertarik, yang tertarik usia tua. Tapi bukan berarti usia muda ini kita hilangkan dari target kita. Cuman kita bisa membuatkan treatment yang lain khusus untuk usia-usia yang muda ini. Misalnya contoh tadi Mbak Prita jualan rokok online nih. Yang tertarik kan orang-orang yang udah berumur ya misalnya. Nah, terus untuk nargetin orang-orang yang 17 tahun atau mungkin di bawah, misalnya Mbak Prita mau menyalahi aturan pemerintah nih, boleh aja gitu loh. Misalnya pengen meracuni anak-anak SD untuk merokok, bisa banget gitu loh. Meskipun itu ternyata di data awal itu nggak masuk targetnya kita. Treatmentnya gimana ya? Bebas. Maksudnya macam-macam, tetap bisa dipikirkan sih treatmentnya. Misalnya, oh kamu tuh boleh merokok karena merokok tuh sebenarnya herbal gitu loh. Kamu sebenarnya tuh nggak apa-apa merokok untuk di usia muda gitu loh. Jadi kita cuman perlu make adjustment dari si target ya? Iya. Oke, jadi pernah ada nggak sih sampai yang harus merubah brand itu kayak aduh wes mentok jalan ke sini mentok jalan ke sana mentok semuanya mentok akhirnya dia harus ganti semuanya gitu. Ngubah brand mungkin enggak ya, tapi kalau konteksnya brand lain mungkin iya. Rebranding itu konteksnya misalnya brand awal adalah target market yang sudah diketahui orang-orang bahwa dia untuk anak muda gitu loh. Tapi ternyata dia goalnya itu pengen untuk orang-orang yang sudah mature gitu. Nah, sedangkan brand ini awareness-nya sudah tertanam ke orang-orang bahwa oh ini brand hanya untuk anak muda nih gitu. Ini udah susah untuk mengubahnya, harus rebranding dulu gitu. Contohnya produk A gitu, terkenal dengan kaos-kaos yang misalnya kaos-kaos untuk khusus Jogja gitu ya. Nah ternyata dia dalam pengembangannya pengen kaos ini sampai se-Indonesia. Ya, gitu. Bukan diubah brand ya, lebih ke rebranding ya. Gitu. Misalnya, nah ada beberapa brand yang contohnya sukses adalah kayak misalnya apa sih kaos Bali itu? Jogger. Nah, jogger itu kan memang awalnya untuk konteksnya adalah pakaian oleh-oleh ya. Nah, tapi pada perjalanannya dia bisa menjadi kaos yang bisa dipakai sehari-hari gitu loh. Jadi orang tuh nyariin gitu. Cuman memang untuk jogger sendiri masih belum masuk ke ranah kayak levelnya pakaian distro yang mana orang anak-anak muda nyari. Yang akan beli kaos jogger itu biasanya adalah orang-orang yang berkunjung ke Bali itu sebagai oleh-oleh. Tapi dia sudah bisa menasional.
gitu. Kalau ke Bali ya belinya jogger gitu loh. Meskipun nanti akan ada brand yang lain, dia sudah terlalu kuat di situ brandnya, udah sangat strong. Tapi kalau dia pingin kayak semacam kaos distro atau levelnya pakai sehari kayak kaos Uniqlo, S&M, harus rebranding lagi sih, gitu. Oke, oke, oke. Terus selama ini nih, Mas, selama Mas Bernard menggeluti dunia per digital marketingan, hal yang paling bikin Mas Bernard apa ya, kayak satu momen yang akhirnya bikin Mas Bernard tuh ngerasa wow, surprising gitu. Yang maksudnya gimana? Yang bikin Mas Bernard itu kayak surprise gitu. Oh, ternyata seperti ini toh. Gitu. Ini udah apanya ya? Yang bikin aku surprising itu malah sebenarnya bukan yang aku lakukan, belum masuk dalam artian belum aku lakukan. Jadi yang bikin aku sempat kaget adalah ketika kasusnya kampanyenya Trump itu dulu 5 tahun lalu ya kalau nggak salah ya, yang akhirnya merembet kasus bocornya data Facebook. Nah ini sangat keren karena dia menggabungkan penggunaan data dan psikologi behavior. Jadi simpelnya Trump itu mengidentifikasikan orang itu menjadi 4 atau 5 kategori kalau nggak salah. Kategori yang nggak percaya, ragu-ragu, percaya, fanatik kayak gitu. Itu treatmentnya beda-beda. Jadi misalnya Trump itu membuat satu undang-undang tentang legalisasi senjata api. Pasti banyak yang nggak setuju kan, pasti banyak yang kontra. Nah, gimana sih caranya mentreatment orang-orang yang kontra? Jadi itu udah tersegmentasi. Contohnya, ternyata di blasting info-info ke orang-orang yang kontra ini tentang kejahatan atau kriminalitas di Amerika. Kalau kamu nggak punya senjata api, gimana caranya kamu menjaga dirimu sendiri dan keluargamu? Kan di situ dulu nih, dibuat trigger dulu. Oh, dia ternyata di situ, oh iya dia kepikiran ya benar harus legalisasi senjata api itu benar gitu. Dia mulai ragu-ragu. Nah, sistem ini dia bisa mencatat bahwa dia ragu-ragu pada perpindahan ke situ. Kali trigger kayak gitu. Nah, begitu sudah diragu-ragu, dikasih dijilin lagi berita-berita yang khusus untuk orang yang di posisi itu, di segmen itu, sampai dia yakin dan percaya. Karena secara keilmuan ini nggak ngomong cara. Contoh misalnya kan ada ilmu psikologi nih, ada tes psikologi ya. Tes psikologi suruh milih gambar atau milih apa, itu kan bisa mengidentifikasikan orangnya ya. Nah, itu yang dilakukan sebenarnya sama Cambridge Analytica. Mereka nggak semata-mata bahwa kasih survei kamu suka nggak ini, itu nggak kayak gitu. Mereka punya treatment lain, bisa dalam bentuk games yang ada di Facebook atau bagaimana gitu. Itu yang mereka baca, itu keren banget. Oke, siap. Terus, ini ada yang bergabung juga. Teh dong. Mungkin teh. Ada deh. Lah. Jadi kan kita ngomongin soal digital marketing, terus data dan juga pemanfaatannya. Mungkin kalau dari Mas Bernard sendiri nih buat skill juga yang gabung skill bisa nggak sih minta tolong untuk dibuatin poin per poinnya, in a brief aja kali ya. Pertama kali ketika seseorang ini mau menjelajahi yang namanya dunia digital marketing. Oke, Mas tadi di awal ada identifikasi market. Terus mencoba channel-channel. Kita nggak jualan. Sorry, ada Esta lewat. Jadi tetap balik lagi ke awal, identifikasi market itu paling penting. Karena kamu nggak bisa ngapain kalau kamu nggak tahu marketnya siapa. Yang kedua adalah mencoba atau men-trial, termasuk ini bagian dari riset ya, men-trial platform-platform apa digital yang bisa menjadi channel promosimu, channel informasimu.
gitu. Contoh misalnya nih, kalau dulu itu kita ngomongin konteks yang sekian tahun yang lalu ya, biar lebih gampang. Misalnya orang nyari mobil di mana sih biasanya? Nyari harga mobil, informasi mobil di mana sih? Dulu kan pasti di internet ya. Yang di internet itu di mana? Dia akan cari di search engine. Dia nggak bisa menemukan atau belum kepikiran menemukan akun-akun yang mereview atau mengeluarkan informasi jual mobil di sosial media. Nah, terus tahu nih orang-orang biasanya di mana sih kalau nyari kayak gitu? Nah, ini adalah platform yang paling penting. Kalau di Google, berarti kamu paling nggak harus memiliki website. Kalau memiliki website, harus dioptimasi SEO-nya. Nah, dari website sendiri kamu harus tahu, misalnya nih, contoh SEO, kamu harus tahu keyword apa sih yang biasanya diketik sama orang. Ini paling penting juga. Itu contoh satu. Terus, ada satu lagi behavior-nya orang nyari ponsel. Nah, Ya, waktu ada itu ponsel. pernah, apalagi ada good ponsel ya sekarang ya. Nah, orang zaman itu nyari HP itu di internet, di Google. Iya, benar. Tapi sebagai apa? Sebagai informasi doang. Nggak akan ada transaksi di internet dulu ya. Kalau sekarang lebih gampang ya belinya di internet ya. Nah, dari dia yang cari informasi di internet, dari googling, ada review, dia larinya kemana? Ke offline, ke counter HP. Gitu. Jadi kalau kamu saat itu kamu jualan HP di Instagram yang nggak laku. Oke. Nah, Itu tadi terus ya selanjutnya step-stepnya setelah Mas ya. kamu tahu channelmu di mana, setelah kamu tahu di mana, kamu cobalah penetrasi ke masing-masing platform yang kira-kira akan kamu tuju ini. Penetrasinya gimana? Nah, poin pertama adalah mereka harus tahu bahwa kamu tuh eksis, kamu tuh ada. Gimana caranya? Nah, caranya ada dua juga. Ini behavior orang. Orang itu terbiasa mencari atau terbiasa dijejelin. Bisa dua cara ini. Kalau mencari, orang pasti carinya lewat search engine. Kalau dijejelin, itu biasanya kita pakai bantuan sosial media dan iklan. Kalau iklan kan mau nggak mau kita terpapar ya, kita nggak minta tapi terpapar. Jadi kalau kita di search engine itu kita yang mau gitu loh. Kayak gitu sih bedanya. Oke. Aku Mungkin mengerucut untuk ke iklan digital. Jadi kalau iklan digital itu sama juga kita menentukan target market, interestnya apa, kira-kira. Dan kemudian jangan lupa melakukan A/B testing. Nah, sama kayak tadi pertanyaannya Mbak Prita, kalau nanti tiba-tiba target kita salah gimana? Nah, ini ada namanya A/B testing. Misalnya kita mentargetkan lokasi di sini, usia sekian, interest sekian, ternyata sampai mengerucut lagi, kok ini kurang baik ya, kita ganti skema, kita ganti plan. Kayak gitu. Terus kalau iklan digital, lanjutannya adalah mengerucutkan target. Misalnya nih, kita punya website. Terus kita pasang iklan. Gimana caranya ketika orang yang pernah datang ke kita, itu terpapar iklan lagi. Itu sangat bisa gitu. Atau orang yang pernah berkunjung ke halaman tertentu, itu dapat iklan di halaman itu aja. Itu sangat-sangat bisa. Namanya itu remarketing atau retargeting. Misalnya nih Mbak Prita nih pernah order di Traveloka atau tiket.com, pernah order hotel lah misalnya ya, atau hotel di mana lah gitu. Nah, terus tiba-tiba nggak jadi bayar nih, nggak jadi beli, nggak jadi booking. Nah, terus masuk ke Facebook, tiba-tiba scroll, ada iklannya Traveloka yang hotel itu. Nah, itu tuh datamu tuh dibaca sama mereka. Dia tahu kamu habis buka apa sih, dikejar lagi. Nah, kalau orang-orang Jogja pasti paham ya, pernah ngenyang yang Malioboro ya. Jadi kalau kita lewat Malioboro, kita coba nanya, jadi beli nih, dikejar rembokin. Mas, iya mas, segera mas, semene wae mas, regane mas. Nah, itu namanya remarketing itu. Dikejar terus sampai kamu tuh beli. Itu dilakukan oleh platform-platform Google dan Facebook dan Instagram. Oh iya.
Oh ya, I see, I see. Jadi kalau misalnya di Instagram itu biasanya itu apa yang keluar di explore itulah yang sering kita lihat gitu loh, atau yang relate sama itu kan. Mm-mm. Iklannya pun Mm-mm. akhirnya ketika kita membuka satu sponsored account gitu, itu pun nanti yang keluar berikutnya juga sesuatu yang masih punya relasi, related Ya, gitu. ya betul. Bahkan untuk Oh, misalnya di konten Instagram ya, kan ada di explore ya. Bahkan data yang muncul di explore itu adalah ini hal yang relate atau yang pernah kita tertarik ke situ sih, ke konten-konten itu. Misalnya nih sering sering follow atau sering ngebuka atau sering nge-like mbak-mbak lucu gitu ya. Nah di explore pasti muncul kayak gitu juga biasanya. oke, siap. Konangan loh Mas. Itu kata temen sih kayak gitu. Gitu kata temen ya. Oke, baik. Baik. Terus ini yang kayak di awal tadi kita buka obrolan soal pemanfaatan data ini tadi kan mungkin apa ya, kayak pandangan orang tentang digital itu kan akhirnya cuma terbatas dari sosial media gitu kan akhirnya. Nah, dari obrolan ini kan mereka juga ingin, oh ternyata ini tuh bisa ya. Nah, kira-kira digital platform yang bisa kita manfaatkan untuk menunjang kegiatan digital marketing kita tuh apa aja sih Mas? Oke, sebenarnya ini balik lagi ke si apa ya, si kontenmu ya, konten atau produkmu ya, itu mau di mana sih? Secara umum semua platform digital itu punya spesifikasi dan kelebihan masing-masing, gitu. Nah ini balik lagi ke kamu tuh kontenmu mau ada di mana. Cuman rata-rata sekarang yang paling banyak kalau konteksnya jualan ya memang banyak di Facebook dan Instagram, gitu. Oke. Terus gimana biar digital marketingnya mereka itu perjalanannya mulus? Gimana ulangin dong. Kok Oke, hilang baiklah. mukamu? Oke. Oh, ini ada lagi. Jadi mungkin tips and trick buat teman-teman skillers juga, gimana caranya proses mereka untuk melakukan yang namanya digital marketing ini berjalan lancar ya. Oke, yang pasti kenali produkmu, kontenmu, kemudian kenali platform yang akan kamu jadikan channel informasimu. Lebih ke situ dulu sih. Terus banyak-banyak coba cari informasi tentang tren. Itu penting sih. Oke. Ada suggestion untuk finding latest trend gitu? Apa ya? Tren macam-macam sih, mulai dari pengamatan, mulai dari data. Misalnya contoh gini, kalau data, contoh kita pengen tahu nih produk apa aja sih ngelaku nih di Tokopedia, ya udah kita cek aja nih dari setiap banyak jenis produk. Kalau manual ya, cek aja kira-kira produknya apa sih yang laku. Terus kita lihat nih dari produk ini cara penulisan nama produknya gimana sih? Ini sangat penting juga. Terus visualnya kayak gimana sih foto produknya? Nah ini bagian dari riset sih itu tadi. Terus kalau apa lagi ya? Yang paling simpel sih mungkin namanya di Instagram dan Facebook ya. Jadi mungkin lebih ke situ sih. Cari tahu kompetitormu siapa, cari tahu kamu pengennya kayak siapa, terus coba pelajari dari mereka. Itu paling gampang. Oke, siap. Ini ada yang nanya, ini kelas digital marketing kapan ya dibuka di Kelaspedia? Insya Allah as soon as possible ya, Bernard. Ya, kalau udah nggak hujan. Waduh, ini saya hujan masalahnya. Oke, terima kasih waktunya Mas Bernard yang sudah menyempatkan diri ngobrol malam hari ini. Karena sepertinya sibuk sekali ya sama istrinya. Iya, maklum sudah beristri. Waduh, baik. Tadi istrinya nonton juga ya, sempat masuk loh. Lumayan sombong ngecek loh. Yoi. Oke, baiklah. Terima kasih sekali lagi Mas Bernard. Oke, sama-sama.
Tanya. Oke, itu tadi dia Skillers ya. Kita udah tergabung sama Mas Bernard, ngobrol, menyempatkan diri di antara kesibukannya untuk kita ngobrolin malam hari ini tentang pemanfaatan data untuk digital marketing ya. Semoga cukup menginformasi kamu di malam hari ini. Selamat malam ya, Cahyo Handoko, masnya ganteng. Oh iya, memang Bernard ganteng sih. Terus juga tadi untuk kelas digital marketing di Kelaspedia, ditunggu ya. Jadi kamu harus update terus infonya di @kelaspedia Indonesia dan juga di @katalog.kelaspedia. Mau daftar sekarang juga boleh karena ini lagi ada promo nih ya Skillers, dari tanggal 25 kemarin sampai nanti tanggal 31 Januari ada promo buy one get one. Jadi kamu tuh bisa daftar di kelas yang kamu pilih, terus nanti kamu bakal dapat free satu kelas. Dan juga nantinya bakal ada promo-promo lain di waktu-waktu yang tidak pernah kamu duga. Jadi makanya jangan lupa sekali lagi, kamu bisa langsung pantengin dan juga follow dulu ya di @kelaspedia Indonesia. Terus juga benar-benar kamu bisa menyesuaikan dengan ritme belajar kamu dan waktu kamu. Jadi kamu nggak perlu khawatir gitu kan, kalau mungkinnya kemarin-kemarin kamu pengen belajar sesuatu atau skill baru gitu kan, tapi pas kira-kira ada si waktunya belajar itu tuh kurang pas sama kesibukan kamu. Misalnya hari ini jam segini, waduh aku jam segitu sibuk, di Kelaspedia enggak. Itu bisa sangat menyesuaikan ya. Jadi jangan lupa untuk daftar di Kelaspedia. Caranya kamu bisa langsung di @kelaspedia Indonesia. Di sana ada linknya nih ya, Skillers. Kamu bisa langsung tap, nanti kamu akan ke direct ke admin 1 atau admin 2. Silakan kamu pilih yang mana, pilih dua-duanya ya, jangan dong bingung nanti. Nah, terus juga bisa kamu daftar lewat www.kelaspedia.net. Kelas yang dibuka udah banyak banget nih ya, ada kelas mengaji online, terus juga ada belajar aksara dasar, belajar aksara, wow, meriah sekali di sini ya. Jawa lanjut, terus juga ada kelas joget ada, dan untuk kedepannya nanti bakal ada banyak kelas lainnya yang bisa kamu ikuti juga. Ada kelas gizi anak, ada juga kelas menyulam, kelas film, pokoknya nanti informasinya bisa kamu dapetin semua di @kelaspedia Indonesia dan juga katalog.kelaspedia. Pokoknya bakal komplit banget ya. Oke, silahkan daftar sekarang juga, nikmati promonya, belajar di kelasnya. Kita bakal ketemu lagi di Skillers Talk berikutnya. Nanti kita akan update juga di Instagram kita. Jangan lupa Facebooknya juga ada di Kelaspedia. Terus kita Twitter juga ada di @kelaspedia_id. Bisa dapetin info dan segala macamnya di sana ya, Skillers. Jadi untuk Skillers Talk hari ini, Prita berterima kasih sekali untuk yang sudah gabung. Terima kasih juga untuk Mas Bernard tadi. Kita bakal ketemu secepatnya. Terus juga nanti di Kelaspedia bakal ada jagongan hits. Minggu depan kamu tungguin bakal sama siapa kita ngobrol. Pokoknya dengan komentar pastinya. Oke, segitu dulu dari Prita dan juga Kelaspedia. See ya. Dadah.